Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilik kelas 3. Apa kabar nak? Dari jauh Ibu Yana beserta Dewan Guru yang lain di SD Bani Saleh 2 senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya anak-anak di kelas 3 senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, tak kurang suatu apapun juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat Cilik kelas 3. Selasa 3 November 2020 kembali kita sua di udara melalui kelas Akidah Akhlak masih bersama Ibu Yana Pandayani. Sobat Cilik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Sobat Cilik, agar kalian bisa memahami materi hari ini, Sobat Cilik harus membuka buku paket Akidah Akhlak seri kelas 3. Ya, karena materi ini berhubungan dengan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Mengenai Nabi Ismail alaihissalam itu bisa Sobat Cilik baca di buku Akidah Akhlak halaman 57 dan 58. Ya. Sobat Cilik, kita masuk kepada pelajaran 5 kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai pembukaan, ada baiknya kita baca. Ya, di situ ada gambar mengenai seorang gadis cilik yang diberi nama Anissa yang sedang membaca buku. Anissa sangat taat dan patuh kepada orang tuanya. Ia selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Ia juga selalu menuruti perintah orang tuanya, walaupun ia sedang belajar atau bermain. Sikap Anissa tersebut dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Dan agar dapat memahami keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, pelajarilah materi pada pelajaran berikut ini. Baik Sobat Cilik, mari kita masuki pembahasan yang pertama mengenai kisah Nabi Ismail alaihissalam. Selamat mengikuti. Baik Sobat Cilik, setiap kali memasuki bulan Zulhijjah, maka umat Islam akan merayakan peringatan Hari Idul Adha, di mana pada saat perayaan Idul Adha itu banyak didengarkan ceramah mengenai kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak sudah pernah mendengarkan atau membacanya? Baik, mari kita bicarakan bersama-sama kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya bernama Siti Hajar. Sedari kecil, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang sangat penuh kesabaran dan taat kepada kedua orang tuanya. Maka itu wajar ketika kedua orang tuanya amat menyayangi dari Nabi Ismail tersebut. Cilik, ketika Ismail alaihissalam mulai beranjak dewasa atau remaja, sang ayah dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan dalam mimpinya untuk diminta menyembelih putranya, yaitu Ismail remaja. Dan sebagaimana diketahui, ketika seorang nabi mendapatkan mimpi, otomatis itu merupakan turunnya wahyu dari Allah. Oleh karena itu, perintah yang diterima lewat mimpi itu pun mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakannya. Dan hal itu merupakan suatu hal yang dilematis di dalam hati seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang satu sisi wajib menjalankan amanah Allah dalam wahyu tersebut untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Satu sisi kasih sayang beliau terhadap anaknya dalam notabene yang jauh jarang ketemu dengan dirinya.
tiba-tiba setelah remaja harus disembelih. Pedih hati seorang ayah, meskipun itu merupakan wahyu, tapi satu sisi hatinya sebagai seorang ayah merasakan sedih, tidak rela bila harus melepaskan anaknya, harus disembelih. Tapi apalah daya, itu merupakan wahyu, wajib untuk dilaksanakan. Dalam keadaan sedih itulah Nabi Ibrahim memberitahukan perihal wahyu yang diterima dalam mimpi tersebut kepada putranya. Kalian tahu apa reaksi dari Nabi Ismail ketika mendengarkan yang disampaikan oleh ayahandanya? Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Bukti ketaatan, kepatuhan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bisa saja saat itu Nabi Ismail meratap, memohon agar tidak dilaksanakan apa yang diwahyukan Allah kepada Ibrahim ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu, tak berpikir panjang ketika ayah beliau menyampaikan bahwa beliau harus menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tak ada ragu, lantang menjawab silahkan. Karena itu salah satu bentuk ketaatannya kepada Allah dan kepada orang tua. Lanjutan dari cerita itu, mereka berdua pergi ke tempat yang sepi dari keramaian dan mulailah melaksanakan eksekusi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Dan anak-anak tahu, ternyata ya, itu hanyalah ujian kesabaran, ujian ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua hambanya yang taat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Apakah kedua makhluk tersebut yang notabene salah satunya adalah penerima wahyu, sanggup melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah Ismail sebagai seorang anak sanggup taat dan patuh tanpa tedeng aling-aling terhadap apa yang disampaikan kedua orang tuanya? Ternyata kedua orang tersebut sukses. Kenapa dikatakan sukses? Ya, keduanya taat, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpikir tanggung-tanggung, langsung melaksanakan eksekusi tersebut. Dan ternyata itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat akan disembelih itu berubah menjadi, ayo siapa yang tahu? Pada saat akan disembelih itulah berubah menjadi kibas atau domba besar. Jadi dari hal ini kita bisa pelajari bahwa ketika kita taat, patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, insya Allah pertolongan Allah itu dekat. Itu yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayah dan anak ini sama-sama taat, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuk masuk kepada yang berikutnya, meneladani kesabaran dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Kita masuk kepada pembahasan meneladani ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah tadi mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kita dapat mempelajari beberapa hal penting. Yang intinya adalah sebagai seorang muslim senantiasa harus bisa meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Mengapa demikian? Karena Nabi Ismail alaihissalam itu merupakan anak yang cerdas, soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan kecerdasannya tidak lantas ia menyekutukan Allah,
Tidak lantas ia menggurui orang tuanya. Tidak lantas dia sombong angkuh kepada kedua orang tuanya. Semakin cerdas, semakin kita menunjukkan bahwa kita anak yang taat, patuh kepada orang tua. Selama itu untuk kebaikan, tidak ada penolakan terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Apa hal yang bisa dipelajari dari contoh perilaku keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam? Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati dan melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua, ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Apalagi nasihat untuk melaksanakan ibadah. Hal-hal yang baik wajib untuk dijalankan. Sabar dan tabah saat menghadapi cobaan yang terasa berat dalam kehidupan ini. Sobat Cilik kelas 3, dari pembahasan hari ini, mari kita mempelajari sikap kita ya. Sikap sebagai seorang anak muslim yang pastinya tidak lagi melalaikan melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tidak menggerutu, tidak berkata kepada perintah yang disampaikan orang tua. Dengarkan apa yang disampaikan orang tua dengan baik. Orang tua memanggil, contoh nih ya, Fitri, iya mama. Bukan seperti ini, Fitri, apa sih ma? Atau bahkan seperti ini, tidak boleh diikuti. Fitrinya diam. Fitri, apa sih ma? Fitri, mama. Tidak boleh seperti itu. Ketika dipanggil orang tua, bersegeralah menjawab dengan sopan, dengan santun, tidak menggerutu. Tidak banyak mengeluh ketika mendapat tugas dari guru. Sebab guru merupakan perwakilan dari orang tua loh. Nah, siapa yang sudah menjalankan kewajiban tersebut? Baik kepada orang tua maupun guru? Bagus. Kalau sudah, berarti kalian sudah menjalankan sebagai anak muslim. Oke, sampai di sini dulu. Tugasnya hanya satu. Siapa anak yang berani menjawab beberapa contoh keteladanan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam? Hubungi kontak Bu Yana. Ya, oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jumpa kembali dalam pertemuan mendatang. Tetap semangat mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, tingkatkan imun dengan cara makan yang baik, yang bergizi. Tidak usah bergadang, tidurlah tepat waktu. Jangan lupa kalau keluar rumah gunakan masker. Serta jangan lupa deh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga cuci tangan menggunakan sabun pencuci tangan, di bawah air yang mengalir. Kalau tidak ada, gunakan hand sanitizer. Oke deh, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.